Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam statistika, data itu memegang peranan yang sangat penting karena yang dipelajari di statistika adalah terkait dengan data. Mari kita diskusikan apa itu data. Data kita lihat atau kita diskusikan dari sisi pengertiannya apa, kemudian juga klasifikasi dari jenis-jenis data itu seperti apa. Mari kita mulai bahwa pada kenyataannya data itu adalah berbentuk jamak. Karena bentuk tunggalnya dalam bahasa Latin disebut sebagai datum. Datum dalam pengertiannya adalah sebagai informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang merupakan angka, kemudian simbol, kata-kata atau bahasa, karakteristik atau sifat, dan lain-lainnya. Secara singkat, Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan data sebagai keterangan yang benar dan nyata. Jadi kata kuncinya adalah sesuatu yang benar adanya dan memang nyata terjadi atau nyata adanya. Mari kita lihat pengertiannya seperti apa. Jadi kalau ada kenyataan sesuatu yang kita temukan seperti ini, kita sebutkan bahwa ini adalah ekspresi kecewa, maka kita katakan benar. Ini adalah data atau datum dalam bentuk tunggalnya. Kemudian kalau kenyataan ini kita tuliskan bahagia, tentunya ini tidak sesuai atau tidak benar kenyataannya, berarti salah. Dan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tadi, ini tidak termasuk sebagai data atau bukan datum. Nah, juga sama ketika kita menimbang berat badan, kalau muncul angka 52,8 di timbangan, kemudian kita tulis sebagai 52,8, berarti ini adalah data karena benar dan nyata adanya. Tapi ketika ini kita tuliskan sebagai 45,5 kg menurut Kubi atau Kamus Umum Bahasa Indonesia tadi, tentunya ini tidak termasuk datum atau data. Nah, jadi ketika data itu menjadi hal penting di statistika, dan biasanya juga dalam konsumsi umum itu ada istilah informasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu informasi? Informasi adalah datum yang telah diberikan makna dalam konteks tertentu. Dari sisi statistika, 12,5 itu sudah menjadi datum dan sudah menjadi data yang berguna bagi kita. Nah, dalam konteks informasi berarti kita beri konteks atau makna lebih kilometer per jam. Jadi 12,5 km per jam kita sudah paham bahwa ini adalah suatu kecepatan. Cuman belum jelas kecepatan apa. Nah, makanya kalau ditambah kalimat dengan tambahan seperti ini, kecepatan lari kucing saya adalah 12,5 km per jam. Ini sudah jauh sangat informatif dan sangat menjadi informasi yang membuat pemahaman bagi yang membacanya dengan lebih tinggi. Teman-teman, nah untuk menjadi data yang baik ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Satu, harus objektif. Objektif artinya data yang dikumpulkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, kalau keadaannya seperti ini, kita pasti sebut sangat sedih. Kalau seperti ini, kita sebut sebagai sangat gembira. Kalau kita menjalankan kecepatan kendaraan kita seperti yang ditunjukkan oleh speedometer ini, berarti kita memiliki data 170 km per jam. Berarti itu sudah termasuk data yang baik karena menggambarkan kecepatan yang sebenarnya. Yang kedua, data yang baik itu adalah harus representatif, artinya bisa mewakili keadaan objek ataupun populasi yang kita amati secara keseluruhan. Ya, kalau ada populasi gambaran seperti ini, kemudian kita ambil sampel satu, katakanlah dalam
bentuk ataupun dalam jumlah yang lebih kecil, dan sampel 2 juga sama. Kalau ditanyakan sampel 1 atau sampel 2 yang lebih mewakili, tentunya jawaban kita adalah sampel 2. Karena dari sisi warna dan bentuk yang tergambar di populasi tercermin ataupun dicerminkan oleh sampel kedua ini. Syarat yang ketiga adalah memiliki standar error yang kecil. Berarti ini adalah memiliki tingkat kesalahan yang rendah. Sebagai akibatnya berarti kita akan memiliki presisi yang lebih tinggi tentang sesuatu yang kita bayangkan atau kita hadapi. Taruhlah kita memiliki 75,5 kg sebagai hasil ataupun sebagai nilai populasi yang sebenarnya. Kalau misalnya set data pertama menghasilkan hasil pengukuran 72,5 kg, dan set data kedua menghasilkan hasil 76,0 kg, tentunya data dari set kedua ini memiliki kekeliruan yang lebih rendah, yaitu 0,5 kg dibandingkan dengan data set pertama yang kekeliruannya adalah sebesar 3,0 kg. Berarti set data kedua lebih baik daripada set data pertama. Syarat yang keempat adalah relevan, artinya bahwa data yang kita miliki memiliki keterkaitan atau hubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kalau kita berhadapan dengan penelitian tentang prestasi belajar mahasiswa di akhir semester, nilai apa yang diraih mereka, kemudian kita kumpulkan data berapa lama belajar mereka, kemudian kumpulkan katakanlah textbook yang mereka miliki, kemudian juga kita kumpulkan data jumlah jam main game yang mereka habiskan. Ketiga data ini adalah relevan karena terkait dengan nilai ujian. Walaupun yang dua tadi, yang pertama jumlah jam belajar sama textbook akan berkontribusi positif, sedangkan jumlah jam yang dipakai untuk main game bisa jadi mengurang atau menjadi faktor yang kontradiktif dengan nilai ujian mereka. Nah, kalau data mengenai tinggi dari pengawas ujian tentunya tidak bisa menjadi data yang baik karena ini tidak punya relevansi dengan nilai ujian mahasiswa. Nah, kemudian untuk jenis-jenis data, kalau kita lihat berdasarkan tempat mengumpulkannya, ada data internal, ada data eksternal. Data internal adalah data yang dikumpulkan dari dalam lingkungan atau komunitas atau institusi itu sendiri. Misalnya, data yang diperoleh seorang dosen UNPAD yang meneliti tentang reaksi mahasiswa UNPAD terhadap kebijakan rektor UNPAD terbaru tentang kehadiran mahasiswa dalam proses perkuliahan. Ini semua adalah di institusi Universitas Padjadjaran sendiri. Bagaimana kalau eksternal? Ini data yang dikumpulkan itu dari luar lingkungan komunitas atau institusinya sendiri. Contoh, data yang diperoleh mahasiswa UNPAD yang melakukan penelitian tentang metode belajar siswa SLTA di Kota Bandung. Tentunya SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas di luar institusi UNPAD. Jenis data yang lain didasarkan kepada cara pengumpulannya. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh melalui proses penggalian langsung kepada responden. Jadi kalau seorang peneliti memiliki data dan diperoleh melalui survei dengan menggunakan kuesioner langsung yang diisi oleh responden, berarti itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari lembaga atau institusi lain yang sudah terlebih dahulu mengumpulkannya. Misalnya kita melakukan penelitian dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh BPS, Bank Indonesia, atau lembaga-lembaga lain. Berarti data yang kita miliki adalah data sekunder. Kalau dilihat dari sifat karakteristik yang diukurnya, ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif berarti datanya berbentuk klasifikasi atau kategori. Misal, data jenis kelamin laki-laki,
perempuan. Kemudian data tentang produk rusak atau baik. Kemudian nilai, ada istimewa, bagus, cukup, kurang, buruk, itu pun semuanya termasuk kualitatif. Bagaimana data kuantitatif? Data kuantitatif datanya berbentuk bilangan atau biasanya non-kategori. Contoh, jumlah siswa di kelas bisa 34, 25, 50. Kemudian berat badan siswa 60,5, 55,0, 43,5. Semua ini bentuknya kuantitatif. Jenis data selanjutnya didasarkan kepada bentuk bilangan yang digunakan. Ada dua, ada data diskrit, ada data kontinu. Kalau diskrit berarti data ataupun bilangan yang dipergunakannya berbentuk bilangan bulat. Jadi tidak mungkin ada pecahan atau desimal. Jumlah pasien dalam antrian 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian tanggal dalam kalender 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu semua bilangan bulat karena tidak memungkinkan hasilnya dalam bentuk pecahan atau desimal. Sebaliknya, kontinu datanya berbentuk deretan yang tidak terbatas atau tidak terhingga, atau dalam bentuk pecahan maupun desimal. Contoh, tinggi siswa SMP dalam sentimeter, misalnya dituliskan 125 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 195. Jadi memungkinkan ada desimal di antaranya. Kemudian berat 20 butir telur misalnya 1850 mg atau 1,975 kg. Kemudian 2,033 kg dan seterusnya. Jenis data yang lain ini adalah berdasarkan unit observasi dan waktu pengukurannya. Ada tiga, ada yang disebut dengan cross-sectional data, ada yang disebut dengan time series data, dan ada yang disebut dengan panel data atau data panel. Dalam istilah lain ada juga yang menyebutnya sebagai data longitudinal. Namun biasanya longitudinal lebih berjangka panjang. Apa yang dimaksud dengan cross-sectional data? Ialah data yang dikumpulkan dari beberapa unit observasi pada satu waktu pengukuran tertentu. Misalnya, data pendapatan dari 100 pedagang pasar X pada bulan Maret 2020. Jadi, dikumpulkan pada titik satu waktu yang sama, yaitu pada bulan Maret. Yang kedua adalah time series data. Ini adalah data yang dikumpulkan dari satu unit observasi pada beberapa waktu pengukuran yang berbeda atau tertentu. Contoh, data pendapatan seorang pedagang di pasar X dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Itu dikumpulkan dari waktu ke waktu, termasuk data deret waktu atau istilah lain dari time series data. Kemudian ada data panel. Data panel adalah data yang dikumpulkan dari beberapa unit observasi pada beberapa waktu pengukuran tertentu. Contohnya adalah data pendapatan 100 pedagang pasar X dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020. Jadi, unit observasinya lebih dari satu dan waktu pengukuran juga lebih dari satu kali. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai pengertian data dan klasifikasi data dari beberapa aspek pertimbangan dan membedakan jenis-jenis data yang kita miliki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadikan sebagai ilmu yang barokah bagi kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.